Gimana membalas dalam suasana seperti ini, banyak ramai kanan kiri semuanya. Kalau berdua kan biasa pelukan. Oh gitu Pak. Tapi hubungannya dengan mengajak pelukan Pak Jokowi di saat itu ya Pak? Ini jarang sekali ya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini barangkali agak berbeda kalau pertemuan berdua, beda ya. Biasanya lebih mesra tuh Pak. Hah? Biasanya lebih mesra Pak. Lebih mesra kan nggak selamanya ditunjukin pada publik gitu. Oke. Hubungan dengan Pak Jokowi Baik, bagus. Saya tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Bapak Presiden. Apakah ya mungkin saja apakah suara riuh menyebut satu nama itu tidak berkenan, bagaimana? Tetapi intinya konstitusional dalam undang-undang dikatakan yang mengusung presiden partai politik dan atau gabung partai politik. Kalau Bapak Presiden ingin menyampaikan sesuatu terhadap Nasdem, biasanya beliau langsung pertemuan-pertemuan dengan Pak Surya Paloh. Jadi kita sama sekali tidak tersindir dengan kalimat itu. Dan Bapak Presiden dari awal konsisten sekali dari awal untuk mengatakan ojo ke susu gitu. Jadi seperti sebelumnya bahwa ini akan bicara soal partai pendukung pemerintah. Pada itu kan Golkar adalah pendukung pemerintah juga gitu, dan semua ketua umum partai disapa oleh Bapak Presiden. Adalah ketika Surya Paloh salaman dengan Pak Jokowi dan seolah mengharap dipeluk oleh Pak Jokowi, tapi itu tidak terjadi. Peluk minta ya seolah-olah tuh bahasa tubuhnya tuh minta dipeluk, ternyata enggak gitu. Kentang dong Pak. Awal-awalnya Pak Jokowi itu bilang bahwa Golkar itu pasti, saya yakin Golkar akan cermat untuk pilih tokoh yang benar. Pilih tokoh yang benar gitu, bukan yang bagus, bukan yang profesional, tapi yang benar. Karena ada kelompok sebelah milih tokoh yang nggak benar. Nggak benar gitu. The one and only Anies. Nasdem merespons video Jokowi tolak pelukan Paloh, pasti nyerang Anies. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebut bahwa narasi video Presiden Joko Widodo seolah-olah menolak pelukan Ketua Umum partainya Surya Paloh dibuat untuk menyerang partai dan Anies Baswedan. Willy mengaku pihaknya tak ambil pusing merespon narasi video tersebut. Menurut dia, setiap orang bebas menafsirkan video tersebut baik secara positif maupun negatif. Momen dalam video yang ramai dan viral di media sosial itu terjadi di puncak HUT Golkar di G Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat 21 Oktober. Paloh dan Jokowi diketahui ikut hadir bersama sejumlah elit dan pejabat tinggi negara lain. Di Twitter, memberi keterangan video itu akun @Kurawa menyebut Jokowi menolak saat hendak dipeluk Paloh. Menurut Willy, narasi negatif terhadap video itu segera dibuat untuk menyerang Nasdem dan Anies Baswedan yang baru dideklarasikan partainya maju di Pilpres 2024. Dia pun tak heran narasi demikian wajar bila dibuat pihak yang tak menyukai partainya. Namun Willy menilai terlalu gegabah untuk menyimpulkan momen yang tergambar dalam video tersebut lebih jauh, kata dia. Yang bisa memastikan hal itu adalah Surya Paloh dan Jokowi sendiri. Sementara Paloh menyebut tak ada yang salah dalam momen dirinya bersama Jokowi di HUT Golkar. Ia pun heran banyak pihak mempersoalkan video tersebut. Paloh tak menampik ia memang hendak memeluk Jokowi namun ia memahami situasi kala itu tak memungkinkan. Menurut Paloh, dirinya terbiasa memeluk Jokowi dalam beberapa kesempatan jika memungkinkan. Tidak satu suara, Nasdem pingin punya bandar, PKS dan Demokrat tolak tegas. Sebelumnya, deklarasi koalisi perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, PKS pada 10 November gagal terrealisasi. Deklarasi tersebut menurut petinggi Nasdem kemungkinan bakal mundur hingga akhir tahun. Pemunduran itu ditengarai karena PKS masih harus menggelar rapat Majelis Syuro, sementara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru pulang ke Indonesia pada 10 November. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menyebutkan bahwa mundurnya deklarasi terkait dengan belum ada kesepakatan bandar. Fahri menyebutkan untuk memenuhi presidensial threshold 20%, partai bisa bergabung untuk membangun koalisi. Namun keputusan itu tergantung dengan sosok bandar. Pihak PKS langsung menegaskan membantah keberadaan bandar besar yang ingin menguasai koalisi perubahan. Sama dengan PKS, Demokrat lewat juru bicaranya Herzaki Mahendra menyampaikan dengan tegas tak ada sosok bandar dalam koalisi perubahan. Herzaki membeberkan deklarasi pengusungan Anies Baswedan sedang dipersiapkan. Publik diminta bersabar sambil terus-menerus memantau berita soal perkembangan koalisi perubahan.
Namun berbeda dengan PKS dan Demokrat, Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh menanggapinya dengan santai. Paloh mengaku ikut berharap dengan adanya bandar besar dan ingin tahu siapa sosok bandar yang disebutkan. Menurutnya, si bandar terus mau dekat dan bersimpati dengan Partai Nasdem sehingga partainya itu akan menghormati bandar tersebut. Meskipun demikian, Surya Paloh tetap waspada apabila nantinya ternyata si bandar justru malah akan mengacaukan koalisinya dengan Demokrat dan PKS. PKS tolak deklarasi koalisi 10 November, poros Anies terancam bubar. Usulan Nasdem soal deklarasi koalisi pada 10 November pekan depan ditolak PKS. Demokrat juga masih belum sepakat, poros yang digadang-gadang akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 juga masih alot menentukan figur cawapres. Menanggapi itu, juru bicara DPP PKS Muhammad Khalid menjelaskan komunikasi pihaknya dengan Demokrat dan Nasdem masih berjalan. Ia bilang pembahasan melalui tim kecil dari 3 parpol tersebut masih terus dilakukan. Khalid juga tak setuju bila poros Nasdem, Demokrat, dan PKS dinilai terancam bubar. Menurutnya, dalam penentuan urusan bangsa tak bisa tergesa-gesa. Suara Nasdem, Ketua DPP Nasdem Bidang Pemenangan Jawa Banten DKI, Effendi Hoiri atau Gus Coy juga buka suara terkait dinamika dengan Demokrat dan PKS. Menurut dia, semua sudah dikalkulasikan sehingga segalanya bisa terjadi. Namun dia bilang ada satu hal yang sama jadi titik temu dalam misi bersama Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia. Dia bilang misi bersama untuk perbaikan seluruh aspek kehidupan, mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera, tersebut dengan figur Anies Baswedan sebagai calon pemimpin. Bagi dia, waktu deklarasi koalisi hingga nama cawapres juga relatif sehingga wajar beda pandangan. Ia tak menampik Demokrat mengusulkan AHY jadi pendamping Anies. Lalu, PKS menyodorkan nama Ahmad Heriawan atau Aher sebagai cawapres. Dia yakin nanti ada waktunya tak ada lagi manuver masing-masing parpol yang menonjolkan ego sektoral partai dengan menawarkan figur kadernya. Gus Coy menekankan pentingnya kesolidan, bersatu hingga jangan lonjong mendukung figur cawapres. Nasdem didesak keluar dari kabinet Presiden Jokowi. Ini kata Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menegaskan partainya berkomitmen berjalan bersama pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin hingga kepemimpinannya usai pada 2024. Dia menyatakan siap partainya ini tidak akan berubah meskipun muncul desakan agar mereka keluar dari kabinet. Surya Paloh ungkit soal dukungan Nasdem saat kenaikan BBM. Surya mencontohkan bukti komitmen partainya mendukung Presiden Jokowi saat pemerintah menaikkan harga BBM kala itu. Surya menyatakan mereka menjadi satu-satunya partai yang secara eksplisit mendukung kebijakan ini. Dia menjelaskan, partainya menilai kebijakan ini merupakan langkah yang tepat. Oleh sebab itu, Surya mengatakan Nasdem mendukung sepenuhnya kebijakan kenaikan harga BBM. Surya Paloh bercerita soal pertemuannya dengan Presiden Jokowi membahas kebijakan ini. Ia menyatakan sebagai satu-satunya partai yang mendukung kebijakan kenaikan BBM. Nasdem merupakan partai tolol atau malah partai yang paling loyalis kepada Jokowi. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyebut adanya kemungkinan reshuffle atau pengganti tak lama setelah Nasdem menjagokan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kendati demikian, Jokowi belum menjelaskan siapa menteri yang bakal diganti dan asal partainya. PDIP mendesak Nasdem keluar dari kabinet. Desakan agar Nasdem keluar dari kabinet mencuat dari Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Dia menyindir dengan menyatakan biru keluar dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikan Hasto ketika menjelang soal lukisan di Gedung B, kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat. Lukisan tersebut menggambarkan peristiwa perobekan warna biru bendera Belanda di Hotel Yamoto, Surabaya pada 19 September 1945. Beberapa hari berselang, Hasto juga menyebut partainya mendukung rencana reshuffle. Menurutnya, Jokowi memerlukan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan masalah rakyat. Menurut Hasto, Jokowi berhak menggunakan kewenangannya untuk mengevaluasi jajaran menteri, utamanya yang tidak tegak lurus menjalankan perintah Jokowi. Politikus senior PDIP itu merujuk pada menteri yang merupakan kader Partai Nasdem. Pasalnya, partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang dinilai merupakan antitesa dari Jokowi.